Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Baiklah anak-anakku, materi hari ini yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing bersama. Sepakat membawa berkat, asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Buangkan yang keruh, ambillah yang jernih. Tiada yang lebih berharga selain dari perpaduan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Karena orang beriman itu bersaudara, saling bertolong bantu, berkasih mesra, agar generasi kita di masa hadapan bangga dengan apa yang kita wariskan. Menjadi harapan untukku menyaksikan umat yang bertuah ini kembali bersatu hati. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing bersama. Sepakat membawa berkat, asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. Karena orang beriman itu bersaudara, saling bertolong bantu, berkasih mesra, agar generasi kita
di masa hadapan. Bangga dengan apa yang kita wariskan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjing bersama. Sepakat membawa berkat, asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Pengertian toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari kata tolerar yang berarti dengan sabar memberikan sesuatu, atau bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Berbicara tentang pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, dan menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah sesuatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan demikian, dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha untuk hidup rukun, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam firman-Nya, yaitu di dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu
lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada Quran Surat Yunus ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran Surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakan, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zolim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dalam Quran Surat Yunus 40-41 menjelaskan tentang adanya orang yang beriman dan tidak beriman di muka bumi, serta larangan untuk menjauhi tindak kekerasan. Bahwasannya Islam itu sendiri sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia, karena mereka masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam, sekalipun Islam adalah agama yang benar. Berikut adalah salah satu manfaat bersikap toleransi. Pertama, menguatkan tali persaudaraan. Kedua, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Ketiga, menghindarkan dari perpecahan. Keempat, perilaku toleransi dalam keseharian. Kelima, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Dan yang keenam, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Baik, selanjutnya yaitu menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Pada dasarnya, manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu, di mana dari nafsu tersebut manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula manusia bisa mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil diizinkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kemuliaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan.
Sebagai contoh, akhir-akhir ini sering sekali terjadi tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang yang menghujat dan mengakhiri dengan kesengsaraan. Bisa dilihat dari contoh yang ada di tampilan ibu. Di sana ada perilaku tindak kekerasan pelajar. Sini kegiatan tawuran, dan ada juga kegiatan ini nih, bullying. Itu tidak boleh dilakukan karena dua contoh itu merupakan tindakan kekerasan. Ya, apalagi hal ini sampai terjadi di lingkungan masyarakat. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun, di mana hal ini Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua orang. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua orang. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia, sama artinya dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasakan sakit. Ada pelajaran yang dapat kita ambil di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, yakni yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain, di mana sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan.
Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat Islam atau umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan manusia. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka, menyembuhkan atau menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindak kekerasan. Dari pembahasan yang tadi Ibu sampaikan, dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, semoga kita bisa memiliki sikap toleransi sesuai dengan syariat. Yang kedua, semoga kita semua terhindar dari sikap tindak kekerasan, karena setiap apapun yang kita perbuat akan diminta pertanggungjawaban. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.